Pisau, soal Pak. jembatan itu Jembatan gimana? Pisau, Yang Pak. buka tutup. Kan buka tutup tanggal 6. Kan ada perbaikan, Pak. Oh Iya kan, ya, Pak. jadi gini, itu kan dalam rangka ya perawatan ya, Ya. maintenance dari jembatan itu kan sudah cukup lama dibangun. Dari balai juga menyampaikan maintenance itu dimaksudkan untuk supaya tetap terawat dengan baik. Nah kita juga harus mengikuti, yang penting diatur sedemikian rupa buka tutupnya ya. Jadi kalau bisa dilakukan dengan baik, saya kira ya semua bisa berjalan dengan baik. Tapi masyarakat juga harus sangat memahami kondisi ini kan jembatan kan satu-satunya yang menjadi fasilitas ya yang menghubungkan antara Palangkaraya dengan Banjarmasin. Nah, Trans Kalimantan wilayah selatan. Saya kira sekali lagi kami ya menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa memahami kondisi itu dan kita mengikuti keinginan dari pemerintah pusat dan melalui balai untuk melakukan perbaikan penyempurnaan jembatan itu supaya tetap terjaga dan dilintasi dengan nyaman. Pak, itu tenggat waktunya sampai kapan, Pak? Tenggat lama. Kami belum tahu ya berapa lamanya, tapi katanya sih hampir Sampai November ya. Tapi saya pikir ya semakin cepat semakin lebih baik lah, supaya ini kan mumpung cuaca juga agak tidak terlalu ya saya kira. Himbauannya Pak kepada masyarakat, Pak. Ya itu pusat ya. Ada jalur alternatif, Pak. Ada jalur alternatif mungkin selain dari itu. atau itu ya? Ya mungkin pakai heli ya. Pak, himbauannya Pak kepada masyarakat, Pak. Hah? Himbauannya Enggak, itu kan pasti diatur sedemikian rupa. Saya kira gini, itu diatur sedemikian rupa pasti buka tutup itu dan artinya nanti di sini berangkat dulu, yang sini buka. Ya mungkin separuh juga mereka mengerjakan ya. Kita lihat lah. Seperti apa pantauannya? Apa? Ormas Grip Jaya, Pak. Kenapa itu? Ada pantauan nggak dari Pemprov sendiri, Pak, terhadap pergerakan ormas? Itu kan yang pasti kan kita melalui Kesbang, OPD kita yang menangani masalah pembinaan di ormas itu selalu melaporkan perkembangan keberadaan ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah, baik bukan sepak terjang ya, aktivitasnya maupun hal-hal yang melalui kegiatan-kegiatan mereka selama melaksanakan kegiatan organisasi itu. Nah itu kan kemarin ada penyegelan perusahaan PT BAP di Kan sudah ada jawaban dari Pak Gubernur sama katanya kan ada pantauan terbaru. Mungkin ada update sendiri, Pak? belum dapat ya, belum dapat. Pak, untuk BUMD di Kalteng ini kan ada evaluasi di Komisi 2 kemarin, Pak. Itu Jadi gini, bagaimana, ini Pak? kan semua, makanya Komisi 2 itu kan salah satunya menyangkut bidang pemerintahan daerah, transfer dana, kemudian penyihatan BUMD kita, nah kemudian juga hal-hal lain yang nggak perlu. Nah, kita yang menghendaki semua provinsi itu bahwa badan usaha milik daerah yang dibangun dalam rangka untuk bisa memaksimalkan fungsinya itu bisa berjalan dan bisa sehat. Nah kita harapkan ke depan BUMD kita ini bisa sehat dengan adanya pengawasan ya, dengan adanya regulasi syarat yang harus dipenuhi. Nah mungkin itu sebagai pemicu. Terkait dengan adanya efisiensi anggaran, Pak. Saya dengar kabar itu APBD kita bisa di berapa triliun gitu. Oh enggak, nanti masih terus kita kita evaluasi ya. Seiring dengan masuknya sektor-sektor pendapatan ya. Nah, kan ada dana-dana yang kemarin sisa ya. Bukan silpa ya, kurang bayar. Mohon maaf, kurang bayar yang dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dari dana bagi hasil itu sekarang sudah masuk. Sudah ada Nanti kita angka buat sudah ada angka nggak sih, Pak? belum Belum ada ya? belum ada ya? di dinas di DPKD ya tahu ya. DPKD. Terkait dengan beberapa sejumlah rekomendasi, salah satunya tadi ada kesenjangan dalam dunia pendidikan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bagaimana Pak kira-kira strategi itu, Pak? Ya kan gini, kan kita ini kan tetap Pak Gubernur dan kami kan menempatkan bahwa sumber daya manusia itu menjadi hal yang mendasar untuk Kalimantan Tengah. Karena di samping memang kita kaya sumber daya alam yang harus terus diperbaharui, yang membutuhkan sumber-sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul. Kemudian juga kita kan menjadi IKN ya, yang penyangga provinsi nanti salah satunya ya, selain Kalsel dan lainnya. Nah sehingga program pendidikan ini betul-betul harus mengenal langsung sampai kepada masyarakat di tingkat bawah. Nah Mas Pak Gubernur, jangan sampai nanti masyarakat pedesaan itu tidak
terlayani dengan baik. Ya, makanya ada program minimal satu keluarga satu sarjana itu menjadi prioritas yang harus dilakukan dinas pendidikan kita. Pak, terkait dengan BMD kemarin itu belum maksimal atau bagaimana Pak? Ya tentu kalau pokoknya kita berharap BMD kita ini ya bisa melihat peluang-peluang usaha. Ya, peluang-peluang usaha ada di Kalimantan Tengah ini yang sudah dibuka oleh regulasinya oleh pemerintah pusat ya kan. Baik di sektor swasta, pertambangan, perkebunan, perhutanan dan sebagainya maupun usaha-usaha lainnya itu yang regulasinya memperbolehkan badan usaha milik daerah itu bisa mengambil peran. Nah, kalau pemerintah provinsi kan dalam rangka penyertaan modal ya pada BUMD itu. Nah, ketika memang BUMD ini mempunyai visi dan jangkauan ke depan lebih baik, ya tentu harus kita support juga. Tapi kalaupun anggaran terbatas, dia bisa kok melakukan kerjasama, yang namanya kerjasama dengan perusahaan KPB apa nama istilahnya panjangannya itu. Nah, itu jadi bisa dilakukan. Tapi saya mohon maaf kalau salah jangan disinggung ya KPB. Jadi dicek kerjasama dengan perusahaan gitu ya. Perusahaan swasta ya Pak. Nah itu kan ada bentuk kerjasamanya tuh, namanya apa gitu. Nah itu bisa dilakukan. Pak, ormas itu mungkin nggak dibubarkan Pak. Kenapa? Ormas itu mungkin nggak dibubarkan Pak. Kan masih dievaluasi semua ya. Evaluasi semua per Ya.